Di video kali ini kelompok kami, kelompok 4 dengan beranggotakan Amara Azahra Putri dengan NIM 2241624104, Misrina Usdah Lutfita dengan NIM 224162444043, Olivia Al-Fatih dengan NIM 224162410022, dan Sandi Ahmad Fahrezi dengan NIM 2241624147. Di sini akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Islam Indonesia bagian timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonialisme dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD dan Ibu Primanisa Inayati Azizah MPD. Berikut beberapa penjelasan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah mengenai kerajaan Islam yang ada di Kalimantan yang akan dimulai dari pembahasan tentang proses Islamisasi di kawasan tersebut. Agama Islam masuk ke Kalimantan melalui dua jalur, yakni dari arah barat dan dari arah selatan. Islam yang masuk melalui arah barat dibawa oleh para pedagang Malaka yang berasal Muslim yang berasal dari Malaka, sedangkan dari arah selatan dibawa oleh para mubalik Islam yang berasal dari Kerajaan Demak yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Hal yang melatar belakangi para pedagang Muslim di Malaka datang ke kawasan ini adalah peristiwa jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Akibatnya, Malaka yang awalnya menjadi pusat perdagangan bagi masyarakat sekitar wilayah Nusantara tidak lagi ramai dikunjungi oleh pedagang Muslim karena mereka dilarang untuk melaksanakan aktivitas perniagaan di kawasan tersebut. Para pedagang yang pindah dari Malaka sebagian besar menetap di kawasan Kalimantan di bagian barat. Sejak semula, kawasan ini merupakan daerah penghasil dan pusat perdagangan intan. Dengan adanya potensi ini, wilayah Kalimantan Barat lambat laun membentuk suatu bandar perdagangan dan berdiri sebuah kerajaan Islam yang masyhur, yakni Kerajaan Brunei, dan di bagian selatan pesisir Kalimantan Barat berdiri Kerajaan Islam Sukadana. Kemudian, pengembangan Islam di daerah Kalimantan Selatan dan Timur banyak dilakukan oleh orang-orang Islam yang datang dari Jawa. Guru-guru agama atau mubalik dikirim untuk menyiarkan Islam di daerah ini oleh Kerajaan Demak. Mengenai hubungan antara daerah Kalimantan dengan Kerajaan Demak akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa agama Islam masuk ke Kalimantan melalui dua jalur, yakni dari arah barat dan dari arah selatan. Pengembangan Islam di daerah ini dilakukan oleh para pedagang dan mubalik yang berasal dari Malaka dan Pulau Jawa. Selanjutnya akan membahas mengenai kerajaan yang terletak di Kalimantan bagian selatan, yakni Kerajaan Banjarmasin. Catatan mengenai berdirinya kerajaan ini tercatat pada Hikayat Banjar yang menjelaskan bahwa pada mulanya Kerajaan Banjarmasin merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu yang sebelumnya telah ada di kawasan ini, yakni Nagara Dipa dan Nagara Daha. Pembentukan Kerajaan Banjarmasin bermula dari persengketaan tahta di kerajaan yang bercorak Hindu, yakni Nagara Daha, yang terjadi antara cucu penguasa Daha, yakni Pangeran Samudra, dengan Pangeran Tumenggung yang merupakan paman dari Pangeran Samudra sendiri. Peristiwa persengketaan tahta ini terjadi kira-kira pada tahun 1526 Masehi. Lebih lanjut, Hikayat Banjar mengisahkan bahwa Raden Samudra meminta bantuan kepada Raja Demak dengan perjanjian akan masuk serta memeluk agama Islam berikut seluruh rakyatnya. Dengan bantuan tentara Demak, Pangeran Samudra berhasil merebut negara Daha dan pelabuhan Muara Bahan dan juga berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 September 1526 yang kemudian diabadikan menjadi hari jadi kota Banjarmasin. Sesuai perjanjian, Raden Samudra kemudian masuk Islam dan memperkenankan agama Islam untuk masuk di Kerajaan Banjar. Diceritakan bahwa yang datang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra beserta pati-patinya adalah Khatib Dayan yang merupakan penghulu Demak yang diutus untuk mengislamkan Pangeran Samudra. Setelah masuk Islam dan ditahbiskan menjadi Sultan Banjar, Pangeran Samudra diberi gelar baru oleh orang Arab, yakni Sultan Suryanullah. Setelah kemenangannya dalam peperangan melawan Pangeran Tumenggung, ia kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin dan yang terletak di muara Sungai Barito sehingga memungkinkan kapal-kapal besar berlabuh di sana. Kemudian Raden Samudra juga memindahkan bandar kerajaan dari Muara Bahan ke Banjarmasin. Sebelum memasuki materi penjelasan Kerajaan Makassar, di sini saya akan menjelaskan proses Islamisasi yang terjadi di Pulau Sulawesi. Terjadinya proses Islamisasi di Sulawesi melalui perdagangan.
Melalui perdagangan tersebut, terbentuklah suatu ikatan kerohanian antara para pedagang-pedagang Islam dengan para penduduk sekitar. Sambil berdagang, para pedagang-pedagang Islam ini berusaha untuk menyiarkan agamanya agar dinikmati oleh orang-orang yang mereka jumpai. Setelah adanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan yang diislamkan, kemudian mereka para pedagang-pedagang dan para mubalik-mubalik Islam ini kembali menyiarkan agama Islam di Pulau Sulawesi. Kemudian pada tahun 1570, para Portugis untuk datang pertama kalinya, mereka menjumpai masih sedikitnya para penduduk Pulau Sulawesi ini masih sedikit memeluk agama Islam. Menurut Tome Pires juga mencatat bahwa sekitar 50 kerajaan yang ada di Pulau Sulawesi mayoritas menyembah berhala. Kemudian semakin meningkatnya peranan Sulawesi Selatan dalam perdagangan antar Indonesia pada abad ke-17 sebagai tempat transit perdagangan rempah-rempah antara Maluku Indonesia bagian barat dan Malaka Indonesia bagian timur, kemudian berdampak semakin pesatnya perkembangan agama Islam di Pulau Sulawesi itu, terutama Sulawesi Selatan. Jadi semakin pesatnya perkembangan Islam di Pulau Sulawesi ini membentuk beberapa kerajaan yang ada di Pulau Sulawesi, salah satunya yaitu Kerajaan Makassar. Selanjutnya yaitu Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Makassar terdiri dari dua gabungan kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Hubungan kedua kerajaan tersebut sangat baik sehingga banyak orang luar yang mengenalnya dengan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sendiri diambil dari nama ibu kota Kerajaan Goa, yaitu Makassar, dan berubah nama menjadi Ujung Pandang. Kerajaan Makassar ini terletak di pantai barat semenanjung Sulawesi Selatan, lalu di sebelah selatannya itu ada Laut Flores, dan Teluk Bone di sebelah timur Kerajaan Makassar. Dalam catatan Goa dan Bone, Islam masuk ke Makassar sekitar tahun 1602 sampai 1603 Masehi. Pada masa itu, Raja Goa Karaeng Tanigalo telah menerimanya dari guru agama Islam asal Minangkabau, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tro, dan Datuk Patimang. Namun, menurut catatan utusan Portugis yang ke Goa, pada 1540, mereka mendapati beberapa orang Islam di Goa yang berasal dari daerah lain. Setelah masuknya Islam, mereka melakukan penyebaran agama ke daerah di sekitarnya. Kerajaan Makassar ini menjadi kerajaan dan pusat perdagangan di Indonesia Timur. Karena perkembangan Kerajaan Makassar cepat sebagai kerajaan maritim. Itu disebabkan oleh mereka memiliki perahu pinisi dan perahu lambu yang menguasai lautan di Indonesia pada masa itu, bahkan sampai ke Thailand, Siam, dan Australia. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan, yaitu terletak di muara sungai dan terdapat gugusan pulau yang dapat melindungi pelabuhan dari angin dan gelombang besar. Lalu terletak di tengah jalan perdagangan nasional, dan dalam zaman itu, yaitu zaman Hindu, Selat Makassar sudah menjadi jalan dagang internasional. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis itu menyebabkan pindahnya tempat perdagangan yang dari asalnya barat pindah ke daerah timur karena belum dikuasai oleh bangsa asing. Lalu yang terakhir, politik Sultan Agung yang sifatnya agraris dan non-maritim banyak melemahkan armada laut di pantai utara Jawa. Perkembangan pesat Kerajaan Makassar terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Said yang dibantu oleh Karaeng Patinggaloang pada tahun 1639 sampai 1653. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar adalah saat pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai
1669. Wilayah kekuasaan Makassar saat itu sangatlah luas dan memiliki berbagai pengaruh besar di Indonesia bagian timur, bahkan sampai ke luar negeri. Hal tersebut karena kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh Karaing Patinggaloang. Pada masa itu, Kerajaan Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing yang datang, seperti dari Portugis, Inggris, dan Denmark. Dengan armada lautnya, Kerajaan Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan, sampai menimbulkan beberapa kali pertempuran dengan pihak Belanda. Hal tersebut dikarenakan pihak Belanda menganggap bahwa daerah Kerajaan Makassar ini menjadi pelabuhan gelap karena menjual rempah-rempah dari Maluku. Lalu terdapat peraturan pelayaran dan perniagaan di Makassar yang disebut dengan Alopiloping, Bicarana, Pabulue, dan sebuah naskah lontar karya Amanagapa. Lalu, kemunduran Kerajaan Makassar terjadi karena raja pada masa itu terlalu keras dengan kerajaan bawahannya. Pergerakan untuk menentang perlakuan yang dilakukan oleh pusat kerajaan Makassar dilakukan dan dipimpin oleh Arupalaka. Pergerakan ini diketahui oleh Belanda yang telah lama ingin meruntuhkan kerajaan Makassar. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin tunduk dengan Belanda dan dibuatlah perjanjian di Bongaya. Masuknya Islam di Maluku jauh lebih dulu dari daerah Indonesia lainnya. Karena hasil rempah-rempah yang melimpah, Maluku telah lama menjalin hubungan dagang dengan pedagang asing di Asia. Salah satunya ada pedagang Islam. Perkembangan agama Islam dikembangkan oleh para pedagang dan mubalik dari Jawa. Hubungan yang terjalin antara Maluku dan Jawa telah memperlancar proses Islamisasi di Maluku. Pada masa pemerintahan Mahrum di Ternate, datanglah seorang mubalik dari Jawa yang bernama Maulana Hussein yang berhasil mengislamkan banyak orang di Maluku. Sunan Giri juga sangat berperan penting dalam proses Islamisasi di Maluku. Sultan Zainal Abidin yang memerintah tahun 1486 hingga 1500 adalah Raja Ternate pertama yang masuk Islam. Ia mendapatkan ajaran agama Islam dari Madrasah Giri, yakni dari Sunan Giri. Sewaktu di Jawa, Zainal Abidin terkenal sebagai Raja Bualawa atau Raja Cengkeh, karena ia membawa cengkeh dari Maluku sebagai persembahan. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa seorang mubalik yang bernama Tunu Bahur yang ditugaskan untuk mengembangkan Islam di Maluku. Dikatakan juga Raja Zainal Abidin merupakan raja pertama di Maluku yang menggunakan gelar sultan. Selanjutnya, Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam terbesar di Maluku yang berdiri kira-kira pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Simpalo. Seiring berkembangnya perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-14, Kerajaan Ternate berkembang maju. Perdagangan dilakukan oleh orang Jawa, Melayu, dan Arab yang datang ke Maluku. Puncak kejayaan Kerajaan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Baabullah dengan meluasnya wilayah kekuasaan mencapai 72 pulau dan semuanya berpenghuni. Kedatangan Portugis di Maluku yang dipimpin oleh Francisco Serrao yang mengakibatkan pertentangan dengan Ternate. Tidak hanya karena perdagangan tetapi juga karena persaingan agama. Dengan datangnya Portugis di Maluku, maka berkembang pula agama Katolik di Maluku. Benih-benih kepercayaan Katolik ditanamkan oleh Francisco Xaverius. Pertentangan agama Katolik dan Islam di Ternate semakin memburuk karena campur tangan Portugis, yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Hairun Jamil. Sehingga rakyat Ternate menuntut balas dendam di bawah kepemimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah. Orang-orang Ternate mengumumkan perang suci terhadap Portugis. Masyarakat Tidore yang dulunya bertentangan dengan Ternate kini melupakan pertentangan tersebut dan bersatu untuk melawan tentara Portugis. Sehingga pada tahun 1575 benteng Portugis jatuh dan mengakhiri kekuasaan Portugis di Maluku. Selanjutnya, Kerajaan Tidore. Sebelum masuknya Islam ke Tidore, Raja-Raja Tidore secara turun-temurun menganut aliran animisme. Menurut catatan sejarah, pengaruh Islam masuk ke daerah Maluku melalui para saudagar Arab Persia yang pada mulanya hendak mencari rempah-rempah di Maluku untuk diperniagakan ke Eropa.
Melalui jasa seorang penganjur agama Islam yang bernama Syekh Mansur, Tidore berhasil masuk Islam. Raja pertama yang masuk Islam adalah Cirali Rejitu, yang mengambil gelar Sultan Jamaluddin. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Mansur. Penyebaran agama Islam di Tidore terjadi pertentangan keras dari misionaris Katolik serta bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore hingga kedua kerajaan tersebut saling berebut kekuasaan. Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.